Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Taisirul Mannan fi Qasasil Quran, yang berisi tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan insyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada kisah yang baru, yaitu Qissatu Ashabil Qaryah idh ja'ahal mursalun. Kisahnya penduduk sebuah kampung, penduduk sebuah negeri ketika datang kepada mereka rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma satu rasul, tapi rasul, ya, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ayat 13 sampai ayat 30. Ya, surah Yasin ayat 13 sampai ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang 13, Qala ta'ala wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik, yaitu orang-orang kafir, kisahnya penduduk sebuah kampung ketika datang kepada mereka rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini merupakan di antara uslub, di antara metode dakwah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan beberapa kisah umat-umat terdahulu antara nabinya dengan kaumnya, dan bagaimana kesudahan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir kepada nabi yang diutus kepada mereka. Demikian pula dengan kisah dalam surah Yasin ini, bagaimana kesudahan penduduk negeri ini ketika mereka didakwai oleh 3 orang nabi dan mereka mendustakannya. Ya, semoga saja dengan permisalan ini, dengan kisah ini, orang-orang musyrik, ya, Mekah khususnya, bisa mengambil pelajaran dan takut dengan, ya, pendustaan mereka, kedurhakaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib, ya, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Taib, ya, jadi di ayat yang ke-14 Allah menyebutkan bahwasanya penduduk kampung ini Allah utus kepada mereka 2 orang rasul, ya, 2 orang rasul, ya, dalam satu tempat. Ya, ini luar biasa. Yang biasanya Allah mengutus pada setiap umat 1 orang nabi, tapi pada umat ini, pada kampung ini, yang dimana sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya kota atau negeri yang dimaksud di sini adalah kota Antioquia.
kota Antakya yang ada di Turki. Ya, pada hari ini adalah negara Turki. Allah Subhanahu wa taala mengutus dua orang nabi berdakwah kepada mereka, mendakwai sang raja yang dimana rajanya adalah raja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kaumnya mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat mereka mendurhakai dan mendustakan dua orang nabi yang Allah utus kepada mereka, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus satu lagi, menambahkan satu lagi orang rasul untuk menguatkan dakwah yang disampaikan oleh dua orang rasul sebelumnya. Dan mereka mengatakan kepada kaumnya, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian untuk mendakwai kalian agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan tersebut. Nah, dan ini adalah ghayah, atau kita katakan bahwa jarang sekali ada kampung, ada penduduk, ada umat yang Allah utus kepadanya tiga orang rasul sekaligus. Yang ada adalah biasanya cuma satu atau dua orang. Biasanya cuma satu atau dua orang. Satu misalnya Nabi Isa alaihissalam, dua misalnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Begitu pula dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian satu menjadi dua, misalnya Nabi Yusuf alaihissalam yang diutus di negeri Mesir, kemudian di akhir hayatnya Nabi Yakub juga datang ke Mesir, akhirnya satu menjadi dua. Dan ada yang tiga di dalam ayat ini, ada yang tiga Allah utus rasul sekaligus, untuk berdakwah kepada kaumnya. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Ini jawaban kaumnya ketika Allah mengutus satu lagi orang rasul, dan mereka semua mengatakan bahwasanya kami ini adalah rasul, kami ini adalah utusan Allah kepada kalian. Tapi jawabannya adalah, kalian itu adalah manusia seperti kami. Apa bedanya? Apa bedanya antara kalian dengan kami? Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Lalu apa keunggulan kalian dibandingkan kami ini? Nah, dan wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Allah tidak menurunkan apa-apa, Allah tidak mengutus apa-apa, kalian adalah para pendusta. Kalian adalah para pendusta. Jadi ternyata tiga orang rasul ini tidak mempan kepada mereka. Mereka masih mendustakannya. Mereka masih tidak percaya bahwasanya mereka ini adalah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena anggapan mereka, seharusnya kalau Allah mengutus, janganlah manusia. Allah mengutus malaikat saja, untuk mendakwahkan kepada kami supaya lebih baik. Kalau malaikat yang punya kelebihan, keunggulan daripada kita manusia, maka mungkin bisa kami terima. Tapi jika kalian manusia juga sama dengan kami, kalian mengaku-ngaku sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin. Dan ini merupakan syubhat banyak umat-umat terdahulu, di mana ketika datang nabi kepada mereka, mereka mendustakannya, dan mereka menginginkan kalau sekiranya yang datang itu adalah bukan manusia, bukan manusia. Nah, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taghabun, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu
abasyaru yahdunana. Ya, ketika datang Nabi kepada mereka dengan membawa mukjizat. Mukjizat ini ada mukjizatnya. Dan mukjizat itu artinya sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Nah, itu mukjizat. Yang dengannya seorang nabi akan mengungguli ya semua kaumnya. Misalnya Nabi Muhammad SAW, di antara mukjizatnya adalah Al-Quranul Karim, yang dimana tingkat kefasihannya itu mengungguli semua orang-orang yang fasih, ya, mengungguli semua para penyair dan orang-orang yang fasih pada zaman itu. Begitu pula dengan Nabi Musa alaihissalam, yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular sungguhan, yang mengungguli semua tukang-tukang sihir pada zaman itu. Nah, tapi justru kaumnya mengatakan bahwasanya faqalu abasyaru yahdunana, apakah manusia juga yang akan menuntun kami? Apakah manusia yang diutus kepada kami untuk menunjuki kami jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak masuk di akalnya mereka itu. Begitu pula dengan firman Allah dalam surah Ibrahim, Allah berfirman, qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Ya, mereka mengatakan, kalian wahai para nabi, kalian adalah manusia sebagaimana kami manusia. Justru kalian datang untuk menyesatkan kami, memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami. Ya, kalau kalian benar, maka datangkanlah bukti yang nyata. Ini syubhatnya orang-orang terdahulu, dan hampir semua nabi yang Allah utus mirip-mirip syubhatnya. Ya, mirip-mirip syubhatnya. Sama juga dengan Nabi kita SAW juga demikian. Orang-orang mendustakan Nabi SAW dan mengatakan bahwasanya kamu juga manusia, berjalan-jalan di pasar, ya juga makan dan minum seperti kami. Ya, mereka mengatakan itu kepada Nabi SAW. Dan mereka juga minta mukjizat, minta bukti yang nyata. Ya, mereka mengatakan, wahai Muhammad, jika kamu adalah Nabi, maka coba rubah gunung-gunung di Mekah ini menjadi emas. Ya, kalau kamu adalah merupakan seorang Nabi. Ya, meskipun Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung itu menjadi emas, mereka juga tidak akan beriman. Karena mukjizat seperti Al-Quranul Karim yang datang kepada mereka yang jelas-jelas mereka pahami, mereka ketahui bahwasanya ini bukan perkataan manusia. Ya, tapi mereka mendustakannya karena kesombongannya. Begitu pula ketika bulan terbelah. Ya. Dan di antara mukjizat Nabi SAW adalah terbelahnya bulan. Kemudian orang-orang menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri menyaksikannya. Namun setelahnya, ya, keesokan harinya, di pagi harinya, mereka mengatakan bahwasanya Muhammad telah menyihir mata-mata kita sehingga kita melihat bulan itu terbelah. Ya, padahal itu bukan sihir. Ya, itu bukan sihir. Yang menyihir mata-mata mereka sehingga mereka melihat bulan terbelah, padahal tidak terbelah. Yang dimana kenyataannya adalah bahwasanya bulan itu benar-benar terbelah. Dan itu mukjizat yang besar. Tapi bagi orang-orang yang memang ya sudah tertutup hatinya, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk meskipun mukjizat terang benderang di hadapan mereka. Ya, karena ya hidayah itu tidak menyapa semua orang. Ya, tidak menyapa semua orang. Meskipun dia sudah melihat bukti kebenaran yang sangat jelas, kalau memang belum ya terbuka hatinya, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Maka ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, maka itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Ya, nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga. Ya, semoga senantiasa hidayah tersebut
bertengger sampai kita meninggal dunia. Nah, kemudian Allah berfirman, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ya, para rasul mengatakan setelah didustakan oleh kaumnya, mereka mengatakan bahwasanya ya Allah tahu tentang kebenaran kami ini. Allah tahu bahwasanya kami ini adalah para utusannya, dan jika kami berbohong maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada kami. Ya. Dan kami adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami sampaikan ini merupakan kebenaran. Ya, apa yang kami sampaikan bahwasanya kami adalah para rasul utusan Allah, itu merupakan kebenaran, dan kami bukan orang-orang yang mengada-ngada terhadap apa yang kami sampaikan ini. Nah, jadi ya seperti itulah kadang-kadang didustakan ya, tapi kita perlu untuk meluruskannya. Kita perlu untuk meluruskannya bahwasanya anggapan kalian itu tidak benar. Ya, anggapan kalian tidak benar. Agar ini merupakan sebuah hujjah kepada mereka. Ya, bukan diam saja, tapi tetap menjelaskan kepada mereka bahwasanya persangkaan mereka itu adalah persangkaan yang keliru. Nah, kemudian Allah berfirman, "Wa ma 'alaina illal balagul mubin." Ya, dan para nabi mengatakan kepada mereka bahwasanya tugas kami ini adalah cuman menyampaikan saja. Tugas kami bukan menjadikan kalian mendapatkan hidayah semua, karena hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu ya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami cuma bertugas untuk menyampaikan kewajiban kami, mendakwai kalian. Ya, adapun masukkan hidayah ke dalam hati kalian itu bukan tanggung jawab kami. Nah, dan itulah hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Hidayatul taufik adalah hak prerogatif Allah. Allah saja yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Adapun hidayatul irsyad ya, yaitu hidayah kita menyampaikan kepada orang, kita menjelaskan kepada orang ini yang benar dan ini yang salah, ini yang petunjuk dan ini yang kesesatan. Nah, itu namanya hidayatul irsyad. Dan kita semua bisa menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Ya, kita semua bisa menjadi sebab orang bisa mendapatkan hidayah. Kata Nabi SAW, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Kalau ada orang yang dapat hidayah satu orang saja gara-gara kamu, maka itu lebih baik daripada kamu mendapatkan unta merah. Artinya orang bisa mendapatkan hidayah dengan sebab dakwah orang lain. Ya. Tapi yang memasukkan hidayah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Kamu wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi kewajiban kami adalah cuman menyampaikan saja. Begitu pula dengan kita para dai, kewajiban kita adalah hanya menyampaikan saja. Menyampaikan, karena itu sebagai hujjah kita nanti dari kemudian bahwasanya kita sudah menyampaikan ya dakwah. Ya, mereka kemudian tidak beriman, ya itu urusan mereka lagi. Nah, kemudian Allah berfirman, "Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim." Tayyib. Ya, karena keras kepalanya orang-orang ini, ya mereka sudah disampaikan semua tentang kebenaran bahwasanya mereka ini adalah para rasul, mereka bertugas untuk menyampaikan dakwah, ya, tapi semuanya itu tidak mempan. Ya, bahkan kaumnya mengatakan bahwasanya kalian inna tatayyarna bikum,
ya kalian itu adalah sumber malapetaka bagi kami. Ya, kalian adalah sumber malapetaka bagi kami. Karena tidak ada umat sebelum kita yang diazab sampai datang orang-orang seperti kalian ini. Ya. Jadi jangan sampai ada azab, malapetaka, bencana yang menimpa kami karena keberadaan kalian di sini. Ya, jadi mereka menyandarkan bahwasanya malapetaka, musibah, azab itu gara-gara keberadaan para nabi. Padahal yang sebenarnya adalah gara-gara pendustaan mereka, gara-gara kedurhakaan mereka. Kalau sekiranya mereka mengikuti nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab ya kepada mereka. Kemudian mereka mengancamnya, kalau kalian tidak mau berhenti berdakwah, pasti kami akan membunuh kalian. Pasti kami akan merajam kalian. Ya, rajam itu dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Nah, kalau kalian tidak mau berhenti berdakwah, yang mendakwai kami ini, maka kami akan membunuh kalian dan kalian akan mendapatkan azab yang pedih dari kami. Ya, diancam nabinya bahwasanya mereka akan dibunuh. Nah, kemudian ya para nabi mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ya, jadi nabi mereka mengatakan bahwasanya ya justru kemalangan itu adalah gara-gara kalian. Justru bencana, musibah, azab itu gara-gara kalian. Nah, bukan gara-gara kami. Di ayat yang lain Allah mengatakan, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibahum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Kaumnya Nabi Musa mengatakan, kalau ada kebaikan yang datang kepada mereka, misalnya tanamannya subur, ya, perdagangannya berhasil, maka mereka mengatakan ini adalah karena ketaatan kami kepada berhala-berhala. Nah, tapi kalau misalnya mereka mendapatkan kemalangan, paceklik, perdagangannya rugi dan sebagainya, mereka mengatakan ini gara-gara keberadaan Musa dan orang-orang yang bersama mereka dan orang-orang yang bersamanya. Begitu pula dengan orang-orang ini, mereka menyandarkan kemalangan kepada para nabi. Padahal sebenarnya kemalangan dan sumber kemalangan itu adalah dari mereka sendiri, dari perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian sendiri, disebabkan oleh dosa-dosa kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian dari dosa-dosa tersebut. Nah, jadi kedurhakaan, maksiat, dosa-dosa itu diantara sebab datangnya kemalangan pada seseorang. Ya, kalau misalnya ada orang yang bergelimang maksiat, bergelimang dosa, namun tidak pernah mendapatkan kemalangan, tidak pernah mendapatkan kesusahan, maka boleh jadi itu merupakan istidraj. Istidraj yang membuat dia akan semakin berlarut-larut dalam perbuatan dosanya dan akan bertumpuk dosa-dosanya dan akan semakin besar azab yang akan menantinya nanti di hari kemudian. Nah, kemudian Allah berfirman, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Baik. Jadi setelah tiga nabi ini didustakan dan setelah mereka berazam, bertekad untuk membunuh ketiga nabi ini, ya dosa apalagi yang lebih besar daripada membunuh para nabi. Nah, manusia biasa saja, orang beriman saja dibunuh dosanya sangat besar, apalagi kalau membunuh nabi, apalagi kalau membunuh tiga nabi.
Nah, membunuh 3 nabi. Dan ini merupakan kebiasaannya Bani Israel. Ya, kebiasaannya Bani Israel, mereka membunuh nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka. Nah, jadi datanglah dari pedalaman, ya, bukan orang pedalaman yang lagi viral, ya, tapi datang seorang yang beriman dari ujung kota, ya, dari tempat yang jauh, datang ke kota tersebut, ke kota Antokia, ya, menurut sebagian ahli tafsir. Kemudian mereka mengatakan, ya, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Ya, wahai kaumku, ikutilah para rasul yang Allah utus kepada kalian itu. Nah, jadi ya, laki-laki ini dia tergerak hatinya untuk ikut serta membantu dakwah yang disampaikan oleh 3 nabi ini. Ya, karena dia berharap meskipun dia bukan seorang nabi dan meskipun dia tidak memiliki mukjizat apa-apa karena bukan nabi, tapi keinginan berdakwahnya itu luar biasa besarnya. Keinginan untuk melihat kaumnya beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya itu sangat besar, sehingga mendorong dia dari tempat yang jauh, dari ujung kota, ya, dari ujung kota, yas'a, dia bersegera, ya, dia bersegera, bukan yamshi, tapi yas'a. Yas'a artinya berusaha. Dia tergerak, ya, untuk meninggalkan kampungnya, ya, rumahnya, ke kota untuk menguatkan dakwah yang disampaikan oleh 3 orang nabi ini. Ya, dan ini juga sekaligus sebagai, ya, pelajaran, ya, bagi kita bahwasanya dakwah itu bukan cuma tugasnya, ya, para ustadz, para kiai, ya, para alumni Timur Tengah dan sebagainya, tapi setiap kita bisa berdakwah dengan kemampuan kita yang berbeda-beda, ya, dengan kemampuan dakwah kita yang berbeda-beda. Dan boleh jadi ada orang yang bisa didakwai oleh orang yang mungkin baru belajar dan tidak bisa didakwai oleh orang yang sudah belajar bertahun-tahun lamanya. Yang salah adalah kalau kita menyampaikan ilmu yang kita tidak ketahui, ya, tapi balighu anni walau ayat, sampaikan meskipun 1 ayat yang kita ketahui saja. Yang kita tidak ketahui maka tidak usah untuk disampaikan. Nah, kemudian, ya, dia mengatakan dengan percaya dirinya, ya, percaya dirinya muncul karena rasa ibanya, rasa iba kepada kaumnya yang sudah mendustakan nabi-nabi yang Allah utus, padahal mereka datang dengan membawa kebenaran. Ya, kemudian Allah berfirman, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ya, ikuti mereka karena mereka itu datang dan diutus berdakwah kepada kalian bukan untuk meminta upah dari kalian, bukan untuk meminta pekerjaan dari kalian, tapi mereka telah meluangkan waktunya mendakwai kalian, menjaga perasaannya meskipun kalian sudah mendustakannya, tapi mereka masih senantiasa berdakwah kepada kalian. Ya, padahal kalau mereka mau egois, mereka tinggalkan kalian, ya, bersama dengan kekufuran kalian. Tapi karena itu adalah tanggung jawabnya, maka mereka masih berada di sisi kalian untuk mendakwai kalian, bukan untuk meminta upah dari kalian, tapi meminta, ya, pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un." Ya, sekarang dia, ya, mendakwai kaumnya dengan dalil yang dia miliki. Dengan dalil yang dia miliki. Dia mengatakan,
kenapa saya tidak menyembah Allah yang telah menciptakan saya dan kepadanya lah saya akan dikembalikan. Ya, logikanya karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, dia mengajak kaumnya untuk memikirkan ini secara logika. Ya, bahwasanya ini adalah sesuatu yang memang masuk akal. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur urusan-urusan kita, Allah yang memfasilitasi kita semuanya, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan berhala-berhala ini sama sekali tidak berhak untuk disembah. Dan kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Attakhidhu min dunihi alihatan yuridani ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun." Ya. Jadi apa gunanya ini berhala-berhala? Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudaratan bagi saya, maka berhala ini tidak akan mungkin menahannya. Tidak akan mungkin memberikan manfaat kepada saya dan menolong saya. Jadi dia memperbandingkan bagaimana keutamaannya Allah dan bagaimana kelemahan berhala-berhala yang mereka sembah. Bahwasanya Allah lah pemilik segala keutamaan, sementara berhala-berhala yang disembah selain Allah sama sekali tidak mampu untuk menolak mudarat jika Allah ingin memberikan kemudaratan kepada saya. Jadi lagi-lagi ingin menggugah ya pikiran mereka, perasaan mereka, bahwasanya inilah jalan yang harus ditempuh. Nah, taib kemudian Allah berfirman, "Inni idzal lafi dhalalim mubin." Ya, kalau sekiranya saya mengikuti kalian, jika sekiranya saya menyembah berhala yang tidak memberikan manfaat kepada saya, maka sungguh saya adalah orang-orang yang sesat. Ya, saya adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Kemudian Allah berfirman, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un." Setelah mengucapkan semua argumentasinya, dia mengatakan saya adalah orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan beriman kepada nabi-nabi yang Allah utus kepada kita ini semua. Maka dengarkanlah saya wahai kaumku, maka ikutilah jalan yang saya tempuh. Berimanlah kalian juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabi-nabi yang Allah utus kepada kalian. Kemudian Allah berfirman, "Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun." Ya, tapi ternyata justru ya orang ini dibunuh. Bukannya mereka menerima dakwahnya, justru mereka malah tambah marah. Mereka justru tambah naik pitam dan tidak bisa lagi menahan kesabaran mereka. Akhirnya mereka membunuhnya, mereka merajamnya. Bahkan pendapat seorang mufassir mengatakan bahwa orang ini diinjak-injak ya, sampai ususnya keluar dari duburnya. Nah, disiksa sampai meninggal dunia. Nah, jadi ya mereka ini betul-betul tidak lagi bermanfaat nasihat kepada mereka. 3 nabi didustakan, mau dibunuh. Datang lagi seorang wali Allah, ya, wali Allah yang beriman. Karena yang namanya wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Kalau sudah beriman, bertakwa, itu adalah wali Allah. Ya, itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Didustakan juga, bahkan dibunuh. Ya, bahkan dibunuh. Kemudian setelah dia meninggal dunia dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan surga, dia mengatakan, "Wahai sekiranya kaumku juga tahu apa yang saya rasakan sekarang ini." Ya, luar biasa. Dia sudah meninggal dunia. Meninggal dunianya dengan cara dibunuh, diintimidasi, dizolimi oleh kaumnya. Tapi karena keinginan yang besar melihat kaumnya beriman, ya, jadi jujur, betul-betul jujur ya. Dia dakwah kepada kaumnya itu betul-betul jujur, menginginkan mereka dapat hidayah. Dia mengatakan, sekiranya kaumku mengetahui apa yang saya rasakan sekarang ini. Nah, kemudian Allah berfirman, "Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin." Iya, keutamaan di mana Allah mengampuni saya,
yang sebelumnya saya juga banyak dosa, banyak penyimpangan, kemudian saya beriman, saya bertaubat, kemudian Allah mengampuniku dan menjadikanku sebagai hamba-hambanya yang dimuliakan. Dan itulah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat dari hamba-hambanya yang jujur bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Ya, setelah laki-laki ini terbunuh, Allah mengazab penduduk kampung tersebut yang sebelumnya tentu saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi-nabi tersebut tadi untuk meninggalkan kampung tersebut karena mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mengutus satu pasukan dari langit, ya, tidak mengutus malaikat untuk membinasakan mereka karena tidak perlu. Nah, Allah mengatakan in kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum khamidun. Baik, azab mereka itu dengan satu teriakan, dengan suara yang keras yang membuat mereka semuanya mati bergelimpangan, yang menunjukkan bagaimana kelemahan mereka, bagaimana kelemahan Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka, yang ketika Allah murka kepada mereka, Allah mengazab mereka, maka tidak ada satupun di antara berhalanya yang mampu untuk menangkis, yang mampu untuk menahan azab dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya tentu saja, ya, tentang bagaimana ya lemahnya kita manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana tidak bergunanya berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir Allah berfirman, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya, jadi ya sungguh malang nasibnya bagi orang-orang yang datang kepadanya Nabi, kemudian mereka justru mengolok-olok, mendustakan, mengejek Nabi yang diutus kepada mereka. Dan itu adalah sunnatullah. Ya, tidak ada seorang Nabi yang Allah utus kecuali pasti ada yang mendustakannya dan ada yang beriman kepadanya. Nah, satu-satunya Nabi yang kaumnya semuanya beriman adalah Nabi Yunus alaihissalam. Itu pun ya sebelumnya mereka semuanya kafir kepada Nabi Yunus alaihissalam, tapi setelah mereka melihat tanda-tanda azab, ya, maka mereka pun bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari-cari Nabi Yunus alaihissalam. Ya, tapi ternyata Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya. Ya, namun setelah itu Nabi Yunus kembali lagi kepada kaumnya dan mendapati mereka semuanya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang di antara yang paling inti di sini adalah tentang ya keutamaan berdakwah itu, ya, dan jangan berputus asa untuk ya berdakwah, dan jangan menunggu ya kita nanti jadi ustadz atau jadi kiai, jadi doktor dan sebagainya baru mau berdakwah. Taib, sekira demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.